wa Musa wa Harun. Dan dari keturunan Ibrahim adalah Daud wa Sulaiman dan Ayub. Di antaranya Allah sebutkan keturunan Nabi Ibrahim siapa? Ayub alaihissalam. Adapun nama Ayub secara apa saja bapaknya, kakeknya, maka ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Sampai demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan dalam Fathul Bari, ya, beberapa pendapat di kalangan para ahli sejarah tentang nama Ayub alaihissalam. Di antaranya, ya, Ayub bin Amwus bin Razah bin Isu bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi bin Isu bin Ishaq bin Ibrahim. Ini salah satu pendapat. Ada juga pendapat-pendapat yang lain, tetapi semuanya kembali kepada bin Ishaq bin siapa? Ibrahim. Karena dia termasuk nabi dan nabi Bani Israel pasti keturunan Ishaq bin Ibrahim. Ya. Tentang siapa nama ayah dan kakek, tapi keturunan Ishaq bin Ibrahim. Adapun zamannya Nabi Ayub, maka diriwayatkan dari Muhammad bin Saib Al-Kalbi, beliau berkata, awwalu nabiyyin bu'itha, ya, Idris, thumma Nuh, thumma Ibrahim, thumma Ismail wa Ishaq, thumma Yaqub, thumma Yusuf, thumma Lut, thumma Hud, thumma Salih, thumma Shu'aib, thumma Musa wa Harun, thumma Ilyas, thumma Ilyasa, thumma Yunus, thumma Ayyub. Dia mengatakan yang pertama Idris, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian Ishaq, Yaqub, Yusuf, Lut, ya, Hud, Saleh, Shu'aib, Musa dan Harun, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, baru kemudian apa? Ayub. Ini pendapat sebagian salaf. Jadi kita tahu bahwasanya Nabi Ayub termasuk nabi-nabi yang belakangan, ya, karena setelah Nabi Yusuf masih jauh, kemudian baru Musa dan Harun. Setelah Musa dan Harun masih jauh lagi, kemudian baru apa? Yunus, baru kemudian siapa? Ayub. Ya, nanti belakangan kemudian sampai Zakaria, Yahya, baru kemudian apa? Isa, nabi terakhir dari Bani Israel, baru kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara sejarah Nabi Ayub termasuk nabi-nabi yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Isa tentunya. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah Nabi Ayub, ya, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam dua ayat. Pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 83 dan seterusnya. Surat Al-Anbiya surat 21 83. Dan yang kedua dalam surat Shad, ya, ayat 41 dan selanjutnya. Yang pertama dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin." Dan ingatlah hamba kami Ayub tatkala dia berdoa kepada Rabb-Nya dengan berkata, "Anni massani ad-dhurr," sungguhnya aku ditimpa dengan kemudaratan. "Wa anta arhamur rahimin," dan engkau adalah hamba yang sangat Maha Penyayang. Ya, ini dalam surat Al-Anbiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya, kata Allah, "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr." Kami pun mengabulkan permohonan Nabi Ayub dan kami hilangkan penderitaan yang ada padanya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Dan kami berikan kepada dia keluarganya dan juga yang semisal keluarganya bersama keluarganya. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Rahmatan min indina, ini sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Anbiya. Adapun dalam surat Shad kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur 'abdana Dawu Ayyub idz nada rabbahu anni massani asy-syaitan binusbin wa adzab." Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru kepada Tuhannya berdoa, "Sungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan keletihan, kepayahan dan siksaan." Binusbin wa adzab, dengan kepayahan, ya, dan
siksaan. Jadi apa yang dia alami itu benar-benar membuat beliau tersiksa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Urqud birijlik." Tendangkanlah kakimu yaitu ke tanah. Hadza muktasalun baridun wa syarab. Maka keluarlah air untuk beliau mandi dan air untuk beliau minum. Sebagai obat bagi beliau. Nanti akan kita jelaskan. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum. Lalu kami anugerahkan kepada beliau keluarganya dan yang semisal keluarganya bersama keluarganya. Rahmatan minna wa dzikra lil ulil albab. Sebagai rahmat dari kami dan peringatan bagi pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Wa khudh bi yadika dhiksan fadrib bihi wa la tahnath. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan jangan kamu melanggar sumpah. Inna wajadnahu sabiran. Kami dapati Ayub adalah seorang hamba yang penyabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Sungguh dia adalah hamba yang sangat taat. Sebaik-baik hamba dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah dua ayat yang singkat sebenarnya. Ya, kalau kita berbicara tentang Nabi Ayub alaihissalam, ya berbeda dengan kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, ya, Nabi Syuaib, Nabi Saleh. Kisahnya panjang-panjang. Nabi Ayub cuma 2 ayat. Satu di surat Al-Anbiya, satu di surat Shad. Oleh karenanya, kalau kita ingin mengetahui lebih jauh tentang kisah Nabi Ayub, terpaksa kita kembali kepada hadis dan athar. Dan hadis yang datang tentang Nabi Ayub alaihissalam, ada hadis yang sahih. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan dalam 2 tempat di antaranya, yaitu di kitab Kitabul Ghusl dan juga kitab Ahaditsil Anbiya. Hadis tersebut saya bacakan, ini hadisnya sahih. Ya. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi, qala haddatsana Abdur Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, baina Ayyubu yaktasilu uryanan. Tatkala Nabi Ayub mandi telanjang, tidak berpakaian. Kharra alaihi rijlu jaradin min dhahab. Tiba-tiba jatuh dari langit, jatuh dari atas sekelompok belalang dari emas. Ada belalang jatuh tapi dalam bentuk apa? Emas. Faja'ala yahthi fi thawbi, maka dia pun ambil bajunya, maka dia pun ngumpulin belalang-belalang emas yang jatuh tadi. Fanada rabbuhu, maka Allah berkata, Rabbnya kepada Nabi Ayub, ya Ayub, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara? Bukankah aku sudah mencukupkan engkau ya Ayub? Sudah banyak belalang-belalang emas ya. Tapi Nabi Ayub masih ngumpulin terus. Masih ngumpulin. Kata Nabi Ayub, bala ya Rabbi, benar aku sudah cukup. Walakin la ghina li an barakatik, tapi aku tidak pernah merasa puas dari keberkahanmu. Ini emas berkah. Ini emas apa? Berkah. Ini satu-satunya hadis yang sahih tentang Nabi Ayub dan sangat sahih karena dalam Sahih Al-Bukhari. Nanti akan kita sebutkan lagi tentang hadis ini. Tapi kita ingin tahu bagaimana cerita kok Allah mengatakan Nabi Ayub adalah nabi yang sangat penyabar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, zahirnya bahwasanya seluruh kisah-kisah yang datang tentang Nabi Ayub adalah kisah-kisah yang tidak kuat di sisi Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karena Imam Al-Bukhari hanya menyebutkan hadis ini. Adapun kisah-kisah Nabi Ayub yang lain semuanya datang dalam Israiliyat, Dan mengenai Israiliyat itu apa? Israiliyat itu adalah kisah-kisah berkaitan tentang kisah-kisah dari nabi-nabi Bani Israel. Namanya dalam istilah Islam namanya Israiliyat. Yaitu kisah-kisah tentang kaum dan nabi-nabi Bani Israel dan kaum-kaum mereka. Tetapi bukan nabi yang cerita, tapi datang lewat para salaf, dari para sahabat ya, bukan hadis. Kalau nabi yang cerita jadilah hadis. Seperti tadi kan Nabi cerita Nabi Ayub. Nabi cerita tentang Nabi Ayub maka itu hadis. Tidak, kalau Israiliyat itu bukan hadis. Tetapi riwayat-riwayat yang datang dari sahabat, dari para tabi'in tentang kisah nabi-nabi Bani Israel dan kaumnya. Bagaimana? Ya, dan juga sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, datang orang Yahudi cerita, orang Nasrani cerita kepada para sahabat. Ya, sehingga para sahabat mendengar bukan dari Nabi tapi dari apa?
dari orang-orang Yahudi. Bagaimana sikap kita terhadap kisah Israiliyat? Maka pertama, kisah Israiliyat ada dua model. Yang pertama diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih, yang kedua diriwayatkan dengan sanad yang dhaif dari salaf, dari tabi'in atau dari para sahabat. Ada sanadnya lemah, ada sanadnya sahih. Kalau sanadnya yang sahih, maka bisa tiga model. Pertama, matannya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak apa-apa, kita sampaikan. Kalau yang kedua, matannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak. Berarti itu riwayat palsu, meskipun diriwayatkan dari sanad yang sahih dari sahabat, tetapi sahabat mendengarnya dari Bani Israel, dari Yahudi. Ya, karena mereka bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Maka mereka terkadang dengar cerita-cerita orang Yahudi, mungkin diambil dari Injil atau diambil dari Taurat, yang mungkin pas benarnya atau pas menyimpang enggak tahu. Ya. Tapi kalau ada riwayat-riwayat Israiliyat bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka ditolak. Yang model ketiga adalah riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam dan juga tidak ditolak oleh syariat Islam. Untuk model yang ketiga ini tidak dibenarkan atau tidak disalahkan, maka Nabi mengatakan hadithu an bani Israel wala haraj. Sampaikanlah dari Bani Israil dan tidak mengapa. Ya. La tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan benarkan dan jangan dustakan. Tidak apa, cerita saja. Ya. Belum tentu benar, belum tentu apa? Salah. Jadi yang dibenarkan oleh syariat kita benarkan, yang didustakan oleh syariat kita dustakan, yang datang dalam riwayat tidak dibenarkan, tidak didustakan, maka boleh diriwayatkan, ya, tidak mengapa. Karena dalam kisah Nabi Ayub ada sebagian riwayat yang bertentangan dengan syariat, dan ada sebagian riwayat yang aneh, ada sebagian riwayat yang begitu saja entah benar entah salah, wallahu alam bisawab. Tapi kita enggak bisa memahami tentang apa yang ditimpa oleh Nabi Ayub kecuali dengan riwayat-riwayat Israiliyat. Ya, oleh karenanya kalau kita buka buku tafsir, maka untuk kisah Nabi Ayub para ahli tafsir benar-benar menyampaikan riwayat Israiliyat. Karena Nabi tidak cerita apa sih yang diderita oleh Nabi Ayub, kenapa dikatakan sabar, tidak ada dalam hadis. Semuanya dalam kisah Israiliyat. Di antara para ahli tafsir yang kritis dalam menghadapi kisah-kisah Israiliyat adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kalau sudah bercerita tentang kisah-kisah Nabi Bani Israel, apakah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ayub, dia pasti ngeritik. Ada riwayat begini tapi enggak benar, ada riwayat begini tapi enggak benar. Kalau pas riwayatnya enggak ada penyimpangan, dia sebutin. Dia sebutin. Itulah metodenya siapa? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, karena dia ahlul hadis. Karena dia pakar hadis. Taib. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa asahhu ma warada fi qissatihi, dan riwayat yang paling sahih yang bercerita tentang detailnya kisah Nabi Ayub alaihissalam, ma akhraja Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir, adalah riwayat yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan juga Ibnu Jarir dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, wal Hakim, dan disahihkan juga Al-Hakim, min tariq Nafi' bin Yazid an Uqail an Az-Zuhri an Anas, dari Anas radhiyallahu taala anhu. Jadi ini kisah Anas, ya. Kisah Anas berarti Anas sahabat, ya. Berarti riwayat mauquf. Anas bercerita. Israiliyat. Inna Ayyuba alaihissalam ubtuliya falabitha fi balaihi 13 sanah. Sungguhnya Nabi Ayub alaihissalam diuji dalam ujiannya tersebut selama 13 tahun. Farafadahul qaribu wal ba'id, maka semua orang menjauhinya, baik yang dekat maupun jauh, kerabat dekat, kerabat jauh, semuanya menolak dia, tidak ada yang mau dekat dengan dia. Illa rajulaini min ikhwanihi, kecuali dua orang dari saudaranya, mungkin saudara kandungnya, tetap memperhatikan dia. Fakana yaqduwani ilaihi wa yaruhani, dan kedua saudaranya ini pagi datang tengok dia, nanti sore lagi datang tengok dia, ya. Sehingga pada suatu hari faqala ahaduhuma lil akhar, salah satu ngomong kepada yang lainnya,
Laqad adnaba Ayyubu dzamban aziman. Ini Nabi si Ayub ini dia pasti telah melakukan dosa besar. Wa illa lakushifa anhu hadzal bala. Kalau tidak, kenapa dia penyakit bertahan sampai 13 tahun? Berapa tahun tadi? 13 tahun, enggak sembuh-sembuh. Ini pasti karena dosanya yang besar. Kalau tidak, tentunya penyakitnya akan diangkat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini mereka berdua ngomong, waktu mereka pulang mereka berdua ngomong. Akhirnya yang satu tidak sabar, dia pergi ke Ayub, dia cerita. Fadzakara al-akhar li Ayub, yang diajak ngomong tadi datang ke Ayub kemudian dia cerita. Dia bilang, "Wahai Ayub, tadi saudara kita bilang begini-begini. Katanya tidak mungkin kau disiksa sampai 13 tahun seperti ini, tidak sembuh-sembuh dengan penyakit seperti ini kecuali kau melakukan dosa besar." Fahazina, tatkala itu Ayub pun sangat sedih. Wada Allah hina idzin, maka tatkala itu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berat bagi dia ya. Berat dituduh seperti itu ya. Lebih berat daripada siksaan yang sedang atau ujian yang sedang dia hadapi. Penyakit 13 tahun masih bisa dihadapi, tetapi tatkala dia dituduh bahwasanya dia telah melakukan dosa besar sehingga disiksa seperti itu atau diuji seperti itu, maka tatkala itu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi yang Allah sebutkan, ya, anni masaniyad dhurru, ya Allah aku ditimpa dengan penderitaan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa kharaja li hajatihi, maka suatu hari dia pun keluar untuk buang hajat. Wa amsakat imra'atu biyadihi, dipopong oleh istrinya. Ya, udah lemah tubuhnya, 13 tahun sakit. Falamma faragha, tatkala mungkin dia buang hajat, kemudian tatkala dia selesai, di sini tidak disebut ya, apa karena dia buang hajat atau pokoknya ada keperluan lah, dia ada keperluan. Dia ada keperluan, maka diantar oleh istrinya, setelah itu istrinya pergi. Biasanya setelah hajatnya selesai, istrinya datang untuk menjemput dia. Abta'at alaihi, ternyata istrinya enggak datang-datang. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah berkata, anirkut birijlik, yang Allah sebut dalam Al-Quran, urkut birijlika, maka tendangkanlah kakimu. Fadaraba birijlihil arda, maka dia pun memukulkan kakinya di tanah. Fanaba'at ainun, maka muncullah mata air. Faktasala minha, tiba-tiba keluar mata air. Maka Nabi Ayub pun mandi dengan air tersebut. Faraja'a sahihan, maka dia pun sehat ketika itu pula. Fajat imra'atuhu falam ta'rifhu, waktu istrinya datang, mana Ayub? Dia cari-cari enggak tahu. Karena 13 tahun dalam kondisi kurus, parah, sakit, wajah sudah berubah, tiba-tiba ganteng kembali ya. Tiba-tiba Nabi Ayub sehat, saat itu langsung sehat, langsung seger kembali. Saat itu juga. Maka dia cari, loh suamiku mana? Fasa'alatu an Ayub, maka dia tanya sama Nabi Ayub. Faqala, mana ada laki-laki di sini tadi? Ayub. Kata Nabi Ayub, inni ana huwa, akulah si Ayub. Wa kana lahu andaran, dan Nabi Ayub memiliki dua andaran. Andar artinya tempat untuk mengeringkan biji-bijian gandum. Dua andar, ahadu malil qamah wal akhar li syair. Satunya buat gandum, satunya buat gandum. Kalau bahasa Arab ada nama syair, ada namanya bur. Ya. Kalau syair itu yang gandum yang putih, kalau bur gandum yang coklat. Kalau Indonesia dua-duanya namanya apa? Gandum. Gandum putih dan gandum apa? Coklat. Itu bahasa Indonesia kurang. Fa ba'atsallahu lahu sahabatan. Tiba-tiba Allah kirimkan awan. Fa afragat fi andaril qamah az-zahab. Tiba-tiba diturunkanlah dari awan tersebut emas di salah satu tempat pengeringan biji gandum yang coklat, ya. Wal akhar li syair. Wa fi andri syair fiddah hatta fadha. Kemudian juga di tempat yang untuk biji-bijian gandum yang putih, maka turunlah perak. Jadi hujan emas sama hujan apa? Perak, sampai banyak sekali. Ini riwayat yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ini menguatkan hadis yang sahih yang kita bacakan di awal tadi, tatkala Nabi Daud sedang mandi, Nabi Ayub sedang mandi telanjang, bainama Ayub yaktasilu uryanan, tatkala Nabi Ayub sedang mandi telanjang,
tiba-tiba jatuhlah emas. Emas dalam bentuk apa? Dalam bentuk belalang ya. Kemudian Nabi Ayub pun mulai ngumpulin emas tersebut ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang sahih ya. Dan kemudian Ibnu Hajar juga menyebutkan datang dalam riwayat-riwayat yang lain ya dari para salaf yang lainnya. Misalnya dari Wahab bin Munabbih, dari Muhammad bin Ishaq ya. Dan dari Ibnu Abbas dan kisah-kisah yang lainnya. Tapi ada satu kisah yang panjang yang sering disebutkan oleh para ahli tafsir. Kisah tersebut kira-kira menggambarkan tentang bagaimana ujian dialami oleh Nabi Ayub. Tetapi kisah tersebut ya sulit kita mengatakannya sahih. Tetapi datang riwayat. Saya ingin bacakan riwayat tersebut. Cukup bagi kita kisah-kisah yang sahih, tapi ini sekedar sebagai tambahan pengetahuan ya. Yaitu kisah yang datang dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Saya bacakan. Ayub diberikan oleh Allah harta yang banyak dan anak yang banyak. Dia memiliki kambing, memiliki sapi, memiliki onta, banyak sekali harta tatkala itu. Wa inna aduwallahi iblis qila lahu, dan iblis dikatakan kepadanya, hal taqdiru an taftina Ayub, wahai iblis, bisakah kau mampu menggoda Ayub? Kata iblis, Rabbi, ya Rabbku, inna Ayub asbaha fi dunya min malin wa walad, fala yastati an la yashkuruk. Ya Rabbku, gimana saya mau goda Ayub? Dia kaya raya, dia pasti bersyukur kepadamu. Saya enggak bisa goda dia. Izinkan aku agar aku bisa mengganggu dia di hartanya dan anak-anaknya. Fasatara kaifa yuti'ini wa ya'sik, dan kau akan lihat wahai Tuhanku, dia akan taat kepadaku dan bermaksiat kepada engkau wahai Allah. Allah izinkan. Maka iblis pun akhirnya menggoda Ayub dari sisi harta dan anak-anaknya. Maka iblis datang kepada hewan-hewan ternak Ayub. Pertama datang kepada kambing. Maka kemudian dia bakar kambing-kambingnya Nabi Ayub, semuanya mati. Nabi Ayub waktu sedang salat. Maka iblis pun datang dan dia berkata, ya Ayub, tusalli li Rabb, kau sedang salat kepada Allah. Sementara Allah ya menghabisi kambing-kambingmu, semuanya terbakar. Jadi iblis menggoda. Ente salat, kambingmu apa? Terbakar. Aku tadi di ujung, saya lihat, makanya saya kasih tahu kamu, wahai Ayub, kata iblis. Maka Ayub berkata, Allahumma anta ataita wa anta akhadta. Ya Allah, engkau yang telah beri anugerah dan engkau yang mengambil. Mahma yabqa syai'un ahmaduka ala husni balaik. Apapun yang tersisa, aku tetap akan memujimu akan baiknya ujianmu. Fala yaqdiru minhu ala syai'in mimma yurid, tsumma ya'ti masy. Ternyata iblis tidak berhasil. Ternyata Ayub masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak putus asa. Maka dia pun pergi ke sapinya. Nabi Ayub lagi salat, sapinya dibakar lagi. Habislah apa? Seluruh sapinya. Maka datang kepada Ayub, Ayub, ente sedang salat, sapimu habis. Ente salat kepada Allah, Allah ngabisi apa? Sapi-sapimu. Dan Ayub jawab yang sama, ya Allah, aku mujimu, ya. Apapun yang terjadi. Kemudian iblis datang lagi, Nabi Ayub sedang salat, dia pun habisi, dibakarlah onta-ontanya. Maka sama, Nabi Ayub juga memuji Allah Subhanahu wa taala sampai seluruh ontanya pun habis dan tidak ada hewan ternak yang tersisa. Kemudian iblis terus lanjut. Sudah habis semuanya, sekarang yang diganggu adalah anak-anaknya. Hatta hadamal bait ala waladihi. Anak-anaknya sedang di rumah, tahu-tahu iblis hancurkan rumah. Rumah pun runtuh, meruntuhi apa? Anak-anaknya. Semuanya meninggal dunia. Maka iblis berkata, wahai Ayub, arsalallahu ala waladika man hadama alaihimul buyut hatta yahlaku. Wahai Ayub, sungguhnya Allah telah mengutus ya orang yang menghancurkan rumahmu sehingga
anak-anakmu semuanya mati di dalam. Maka Ayub tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berkata, Rabbi hadza hina ahsanta ilayya al-ihsan kullahu. Ya Allah, ini semua adalah kebaikan yang kau berikan kepadaku. Qad kuntu qabla al-yawm yusghiluni hubbul mal bin nahar. Sebelum musibah ini, aku selalu sibuk di siang hari, sibuk dengan cinta kepada harta-hartaku, dengan onta-ontaku, ternak-ternakku. Dan di malam hari yusghiluni hubbul walad syafaqatan alim. Kalau malam hari aku disibukkan dengan cinta kepada anak-anakku. Sekarang semuanya sudah tiada. Onta-ontaku, kambing-kambingku, sapi-sapiku sudah hilang. Anak-anakku sudah meninggal dunia. Fal'an ufrik sam'i laka wa basari wa laili wa nahari bidzikr wal hamdi wat takhris wa tahlil. Sekarang aku bisa konsen. Seluruh pendengaranku, penglihatanku, aku fokuskan untuk Engkau ya Rabbku. Di siang hari maupun di malam hari aku akan berzikir, memujimu dan mensucikanmu dan bertahlil kepadamu. Setan heran ya. Setan ingin Nabi Ayub ngamuk. Wah gitu. Tapi Nabi Ayub enggak ngamuk-ngamuk ya. Ini mah apalagi yang mau digoda. Hartanya sudah habis, anaknya sudah meninggal ya. Maka setan pun pergi. Dia tidak berhasil dengan tujuannya. Maka Allah bertanya kepada iblis, "Kaifa ra'aita Ayub?" Bagaimana kau dapati hambaku Ayub? Iblis berkata, "Ayub qad alima annaka saturaddu alaihi malahu wa waladuhu." Ya Allah, ya Ayub sabar karena dia tahu nanti engkau akan kembalikan lagi harta dan anak-anaknya suatu saat. Jadi dia sabar aja. Izinkan aku untuk mengganggu dia ujian yang lain. Jangan ujian hartanya, jangan ujian anak-anaknya, ujian pada jasadnya. Karena kalau dia ditimpa dengan kemudaratan pada jasadnya, dia akan taat kepada aku dan dia akan bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Maka Allah izinkan. Maka iblis pun datang, lalu dia meniup ke tubuh Ayub alaihissalam, maka keluarlah luka dari tubuhnya, dari sekujur tubuhnya, dari kepalanya sampai ke ujung kakinya, semuanya luka. Ada yang mengatakan luka cacar pertama kali yang menimpa seorang adalah Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang mengatakan penyakit yang lainnya, borok dan yang lainnya. Ini semuanya tidak ada riwayat yang apa? Sahih. Ini kita ceritain aja. Fa asabahul bala ba'dal bala. Dan maka Ayub ditimpa dengan ujian yang sangat berat. Sampai keluar bau tidak enak dari tubuhnya, orang-orang takut tertular darinya. Sampai akhirnya humila faudi ala masbalati kunasati li Bani Israil. Tidak lagi ditinggal di kota, dibawa ke tempat yang agak kotor, di tempat orang buang sampah dari Bani Israil. Karena kalau ditaruh di kota, maka orang takut tertular. Maka ditaruh di tempat yang jauh. Maka tidak tersisa hartanya, tidak ada anaknya, tidak ada temannya, semuanya pergi menjauh darinya. Wala ahad yaqrabuhu, tidak seorang pun mendekati Ayub ghairu Rahmah kecuali istrinya. Katanya namanya siapa? Rahmah. Namanya siapa? Rahmah. Sabarat alaihi, ini istri yang soleha, sabar kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka dia yang melayani Nabi Ayub, dia yang datangkan makanan untuk Nabi Ayub alaihissalam. Kalau Nabi Ayub memuji Allah, dia ikut memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ayub dalam kondisi demikian tetap tidak berhenti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap memuji Allah, tetap menyanjung Allah, tetap bersabar atas bala yang Allah timpakan kepadanya. Iblis heran. Ini juga enggak marah sama sekali, enggak ngamuk, tidak mengeluh. Fasaraha iblis sarkhatan, maka iblis pun berteriak. Dia kumpulkan seluruh anak buahnya dari penghujung dunia, suruh kumpul, rapat besar. Ini Israiliyat ya. Ini ingat, ini bukan hadis Nabi ya. Dia cuma cerita aja. Kita ceritakan. Fajtamu ilaihi, maka seluruh pasukan iblis berkumpul. Kemudian pasukan iblis berkata, kami sudah berkumpul di hadapan kau wahai iblis. Apa yang menyedihkanmu? Apa yang telah membuat kau tidak mampu wahai iblis? Kenapa perlu bantuan kami? Kemudian kata iblis, "A'yani hadzal abdul ladzi sa'altu rabbi an yusallitani ala malihi waladihi." Ini hamba ini telah membuat saya putus asa ya. Si Ayub ini ya. Aku telah mohon kepada Rabbku agar bisa mengganggu hartanya, anaknya, menguji. Seluruhnya sudah aku lakukan. Tetapi falam yazad bidzalika ila sabran wa thanan Allah. Tapi semakin aku uji dia, semakin bertambah pujiannya kepada Allah dan semakin bertambah sabarnya.
Dan aku telah mengganggu juga tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Bahkan lihat dia terhampaskan, terlemparkan di sekitar tempat sampahnya Bani Israel. Tidak ada yang bisa mendekati dia, semuanya orang jauh dari dia, kecuali istrinya. Aku telah malu di hadapan Robku. Tidak berhasil menggoda siapa? Ayub. Ini juga aneh, masa iblis punya malu? Fasta'antu bikum litu'inuni. Aku minta tolong sama kalian agar kalian bantu aku bagaimana bisa menggoda si Ayub. Maka anak buahnya bilang, "Hei iblis, mana tipu dayamu selama ini? Mana ilmumu selama ini? Bukankah kau telah membinasakan orang-orang sebelumnya? Kau berhasil. Mana tipu dayamu?" Kata iblis, "Semuanya sirna di hadapan Ayub." Tidak berfungsi segala tipu dayaku. Fa asyiru alayya. Kasih ide lah kepada aku. Kira-kira apa yang harus aku lakukan kepada Ayub? Jadi enggak, yang goda Ayub ini bukan setan kroco, langsung bosnya siapa? Iblis. Karena setan bertingkat-tingkat kan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, di bulan Ramadan sufidat maradatu syayatin. Di bulan Ramadan dibelenggu setan-setan maradah, yaitu jin-jin yang gembong-gembongnya. Yang kroco-kroco masih berkeliaran ya. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan masih maksiat, berarti dia imannya lemah ya. Karena digoda sama kroco sudah apa? Sudah KO. Ya Ayub ini yang goda bukan anak buah lagi, langsung iblis. Ya. Akhirnya kata dia, semua tipu dayaku sirna, tidak ada manfaatnya. Tolong kasih ide kepadaku. Akhirnya anak buahnya berkata, "Wahai iblis, tidakkah kau ingat Adam bagaimana tatkala kau bisa menggoda Adam sehingga dia keluarkan dari surga? Dari mana kau goda dia?" Kata iblis, "Oh iya, saya goda lewat istrinya." Kata, dan ini Israiliyat ya. Yang benar, untuk poin ini bertentangan dengan syariat ya. Yang benar, kalau dalam antum buka Injil, goda melalui apa? Hawa. Tapi kalau dalam Al-Quran tidak ya. Setan langsung menggoda Adam dan Hawa sekaligus. Ya. Setan langsung menggoda Adam dan Hawa sekaligus. Maka mereka berkata, kalau begitu godalah Ayub lewat istrinya. Sungguhnya dia pasti ngalah sama istrinya. Suami yang baik kan ngalah sama istrinya. Ayub pasti ngalah sama istrinya. Dan tidak ada yang mendekati Ayub kecuali istrinya. Kata setan, betul ya, ente betul ini. Akhirnya iblis pun berjalan dan dia pun menggoda istrinya Ayub, Rahmah. Maka dia pun menjelma menjadi seorang lelaki. Kemudian dia bertanya, "Aina ba'luki ya amatallah?" Mana suamimu wahai hamba Allah? Kata istri Nabi Ayub, "Huwa dzak yahuqu ruhahu." Itu suamiku. Dia sedang menggaruk-garuk apa? Lukanya. Ya taraddadu dudu fi jasadihi. Ada ulat-ulat yang keluar di mana? Jasadnya. Luka sangat parah. Ini semua Israiliyat ya. Falamma sami'aha tami an takuna kalimata jaza. Fadha fi sadriha fawaswasa ilaiha. Maka mendengar jawaban istrinya Nabi Ayub, iblis ingin istrinya Ayub mengeluh. Selama ini istrinya tidak mengeluh. Selama ini istrinya sabar, ini istri soleha. Nabi Ayub 13 tahun sakit, ada yang 7, ada yang 13 tahun ya. Istrinya selalu sedia melayaninya. Sabar, ditemani, bayangkan. Tapi tatkala dia ngomong gitu, maka iblis ingin istri Nabi Ayub mengeluh. Fawadha fi sadriha fawaswasa ilaihi, maka dia pun mulai membisiki hatinya, waswas di dalam hati sang wanita tersebut. Maka dia membisiki, dia ingatkan, lihat engkau dulu punya kekayaan yang banyak, punya harta, punya hewan-hewan ternak. Ya, lihat bagaimana gantengnya Ayub waktu masih belum sakit, ya. Sekarang lihat dia sakit seperti itu. Ingat anak-anakmu, ingat semua jadi diingatkan. Maka waktu dia ingat kembali, setan buat dia nostalgia, ya. Itu bahaya setan ya. Kadang seorang dibuat nostalgia tentang masa lalunya, masa yang buruk, mungkin dia minum khamar, diingatkan lezatnya minum khamar. Dulu dia main musik, diingatkan lezatnya main musik. Dulu diingatkan tentang pacar lamanya, sementara istrinya sedang ngomel-ngomel sama dia, diingatkan dulu coba pacarmu yang dulu, ya.
Dulu baik, tidak pernah ngomel-ngomel ya. Karena belum kawin, udah kawin pasti diomelin juga. Akhirnya waktu dia sudah ingat semuanya, diingatkan masa lalunya yang indah-indah, maka dia pun teriak. Teriak. Tak kuat ya. Maka kemudian setan pun mendatangkan anak kambing dan dia berkata kepada istrinya, suruh Ayub nyembelih anak kambing ini, ya, maka dia akan sembuh. Suruh sembelih untukku. Maka kemudian istrinya pun datang bawa anak kambing kepada Nabi Ayub. Dia berkata, ya Ayub, sampai kapan Tuhanmu menyiksamu? Tidakkah Tuhanmu sayang kepadamu? Mana harta, mana masa mudamu, mana anak-anak kita, mana teman-teman? Semuanya sudah pergi. Mana warna kulitmu yang indah? Semuanya sudah berubah seperti debu yang rusak. Mana jasadmu yang dulu indah? Sekarang sudah ada ulat-ulat di jasadmu. Potonglah anak kambing ini dan kau akan sembuh. Ayub langsung berkata, ataki adullah, sungguh kau telah didatangi oleh iblis. Dan dia telah meniup menggodamu. Dan dia telah mendapati engkau lembut, mudah sehingga kau akhirnya taat kepadanya. Celaka engkau. Kenapa kau menangis? Kau ingat tentang masa lalu kita yang begitu indah. Kau ingat harta kita, anak kita, kesehatan kita, masa muda kita. Siapa yang berikan itu semua? Wahai istriku. Istrinya menjawab, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub bertanya lagi, berapa lama kita diberikan kenikmatan seperti itu? Kata istrinya, 80 tahun. Terus sejak kapan kita diuji seperti ini? Kata istrinya, baru 7 tahun. Jadi 80 tahun semuanya itu kenikmatan, baru diuji 7 tahun kau tidak sabar, intinya demikian. Makanya sifat manusia kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanut. Manusia itu suka kanut, suka berkeluh kesah. Kata Hasan Al-Basri, yansan ni'am wa yadhkuru al-masaib. Kerjaan manusia itu lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang diingat cuma musibah-musibah. Dia baru dikasih sakit sehari, udah mengeluh aja, padahal selama ini setahun dia sehat terus. Dia baru dibuat sulit ke perdagangannya sebulan atau setahun, selama ini puluhan tahun dia diberi kenikmatan yang banyak. Namun dia lupa sehingga dia mengeluh kepada manusia, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ayub ingatkan, "Wahai istriku, kita sudah diberi nikmat berapa lama? 80 tahun. Kita baru diuji berapa tahun? 7 tahun dan berapa bulan. Wailaki ma adalti wala ansafti rabbaki." Celaka engkau wahai istriku, engkau tidak bersikap adil di hadapan Rabb kita. Allah sabarti, tidakkah kau bersabar? Sampai 80 tahun. Kalau kau mau adil, tunggu kita sabar 80 tahun diuji seperti ini. Baru boleh kau protes. Gampangannya gitu. Bukan, kenapa kau tidak sabar 80 tahun dalam penderitaan ini? Sebagaimana 80 tahun kita bersenang-senang. Wallahi la in syafani Allah la ajlidannaki mi'ata jaldah. Di sini Nabi Ayub kemudian mengatakan, demi Allah, kalau aku sembuh nanti, aku akan cambuk kamu 100 kali. Karena kau telah memerintahkan aku untuk menyembelih kepada selain Allah. Ini syirik. Mulai saat ini seluruh makanan dan minuman yang kau antar kepadaku, saya tidak mau makan lagi, haram bagiku. Dan aku tidak akan mau merasakan apapun yang kau bawa untukku. Pergilah dariku, aku tidak ingin lihat engkau. Nabi Ayub marah. Maka istrinya pun diusir. Maka dia pun pergi. Ya. Maka setan bilang, waduh, repot. Enggak, gagal lagi. Nabi Ayub sudah 80 tahun bersiap menghadapi ujianku sekarang ini. Persiapannya 80 tahun. Ya sudah. Dan dia sudah bersiap untuk diuji selama 80 tahun. Ini baru 7 tahun. Dia telah menyiapkan dirinya untuk diuji berapa tahun? 80 tahun. Ini baru 7 tahun sudah. Iblis akhirnya gagal. Tatkala istrinya sudah pergi, ya, lewatlah 2 orang melewati Ayub. Dan tatkala itu Nabi Ayub adalah orang yang paling mulia di sisi Allah di atas muka bumi tatkala itu. Jadi ikhwan, maksud saya, tidak semua orang kemudian dicintai oleh Allah berarti dia tidak diuji. Justru terkadang orang yang paling dicintai oleh Allah sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub diuji luar biasa. Nabi Muhammad SAW diuji luar biasa.
Nabi Ayub orang yang paling dicintai oleh Allah diuji dengan penderitaan. Sampai 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Nabi Yakub alaihissalam orang yang paling dicintai oleh Allah diuji terpisah dari putranya Yusuf alaihissalam. Sampai tiap hari dia menangis, sampai menangis tiap hari sampai matanya buta. Wa biyaddat ainah, sampai matanya buta saking sedihnya. Dan dia adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah kasih kita musibah bukan berarti Allah tidak cinta kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah kalau sudah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Tapi antum jangan berdoa, ya Allah ujilah aku. Jangan, enggak usah. Nanti diuji belum tentu kuat ya. Maka tatkala dua orang ini lewat, mereka ngomong. Ya. Mereka ngomongin, ya, kalau Allah memang perlu dengan hamba ini, tidak mungkin. Ini hamba tidak dipandang oleh Allah. Buktinya, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Nabi Ayub tidak pernah mendengar satu perkataan yang paling berat bagi dia seperti ini. Itu orang meragukan agama dia. Ini memang berat ya. Ujian tubuh, ujian penderitaan, emas perak yang hilang, hewan ternak yang hilang, anak-anak yang hilang. Masih bisa dia tidak minta agar disembuhkan oleh Allah. Tapi begitu dia mendengar perkataan orang menghina dia dalam agamanya, dituduh yang tidak-tidak, maka akhirnya dia pun berdoa, "Anni masaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan dan Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang. Maka Allah pun kabulkan permohonannya, ya, fastajabna lahu. Kami kabulkan permohonan Nabi Ayub. Fakashafna ma bihi min dhur. Kami pun hilangkan penderitaan Nabi Ayub alaihissalam. Kata Allah, urkud birijlik, hadza muktasalun baridun wa syarab. Tendangkanlah kakimu kepada tanah, akan keluar mata air yang kau gunakan untuk mandi. Maka dia pun menendangkan kakinya, keluarlah mata air, dia pun mandi. Ya, dia mandi, seluruh yang di tubuhnya semuanya hilang. Luka-luka, borok-borok, cacing-cacing, ulat-ulat, semuanya hilang. Tubuhnya menjadi sehat kembali, menjadi segar kembali, menjadi gemuk kembali. Ya, tadinya kurus krempeng, ya, nampak muda kembali. Wajahnya ganteng lagi. Kemudian dia tendang lagi kedua kali, keluarlah air, maka dia pun minum. Wasyarab, dia pun minum. Maka seluruh penyakit dalam tubuhnya yang tadi di luar sekarang di dalam semuanya keluar, semuanya hilang. Maka dia pun bangun dalam kondisi segar, sehat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan baju kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka dia pun melihat ke kanan. Ya. Semuanya Allah hidupkan kembali. Anak-anaknya hidup kembali, harta-hartanya kembali lagi, ya. Ternak-ternaknya kembali lagi, bahkan berlipat ganda. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Kami berikan kepada dia keluarganya kembali lagi, anak-anaknya hidup lagi, bahkan berlipat ganda, ya. Ternak-ternaknya jadi berlipat ganda. Kemudian tatkala itu air yang tadi dia buat mandi berterbangan menjadi belalang emas. Faja'ala yadhummuhu biyadihi, maka dia pun berusaha ngumpulin emas-emas tersebut. Maka Allah berkata kepada dia, "Wahai Ayub, alam ugnik, wahai Ayub, bukankah aku telah menjadikan engkau berkecukupan?" Kata Ayub, "Bala, tentu ya Allah, walakinnaha barakatuk, tapi inilah keberkahanmu. Faman yashba' minha, siapa yang merasa cukup dari keberkahanmu?" Maka dia pun pergi sampai suatu tempat yang agak tinggi. Kemudian istrinya kasihan. Meskipun sudah diusir, dia kasihan, suamiku bagaimana nanti makannya. Maka dia cari lagi suaminya. Istrinya balik lagi karena kasihan Ayub, nanti siapa yang kasih makan? Meskipun dia sudah diusir, dia balik lagi. Ini istri soleha seperti ini. Diusir balik lagi ya. Bukan mengusirkan diri ya. Saya kabur nih, cepat kabur nih ya. Sebagian istri seperti itu ya. Sedikit-sedikit mau apa? Kabur. Nanti ambil koper ya, mau kabur. Tapi enggak selesai-selesai juga ngelipat apa namanya. Enggak kabur-kabur. Ada kawan, aduh Ustaz, istri saya kabur. Waduh, kasihan. Berarti serius istrinya. Ada yang enggak serius. Mau kabur, nyawa ngumpulin, ambil tuh, buka koper, lipat. Tapi lipatnya enggak selesai-selesai, enggak kabur-kabur.
Dia berkata, "Ara'aita in kana ila man akiluhu?" Kalau aku pergi terus siapa yang ngurus suamiku? Ada yamutu ju'an, aku akan tinggalkan dia mati. Kalau ditinggal akan mati. Bisa jadi dimakan oleh binatang buas tubuhnya. Aku akan kembali kepadanya. Maka dia pun balik cari suaminya. Maka dia cari-cari, dia enggak lihat. Dia cari sekitar itu loh, mana tempat-tempat kotoran kok enggak ada. Yang tempat Ayub tinggal di situ. Dilihat semua sudah berubah. Ya. Maka dia putar-putar tempat tersebut kok enggak ada. Dia pun menangis. Cari Nabi Ayub, suaminya kemana? Takut sudah mati, takut dimakan binatang buas. Ya. Tiba-tiba ada seorang memakai baju yang indah, Nabi Ayub alaihissalam. Ya, maka datang kepada ya wanita tersebut datang kepada Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub bertanya, "Ma turidin ya amatallah?" Apa yang kau cari wahai hamba Allah? Maka istrinya pun menangis. Dia berkata, "Aratu dzalikal mubtala alladzi kana manbudhan alal kanasa." Aku cari seorang lelaki tadi yang terbuang di tempat kotor-kotor itu. Aku tidak tahu kemana dia. Apa yang terjadi kepadanya? Apakah dia hilang? Maka Ayub, dia tidak tahu itu Nabi Ayub. Nabi Ayub bertanya, "Ada apa urusanmu dengan dia?" Dia menangis. Kata istrinya, "Itu suamiku. Itu suamiku. Apakah kau melihatnya?" Kata Nabi Ayub, "Apakah kau mengenalnya jika kau melihatnya?" Kata istrinya, "Apakah ya? Saya tentu tahu itu kan suamiku." Kemudian wanita tersebut mulai melihat Ayub, tapi dia ragu-ragu. Tahabu, dia kayak tunduk lagi gitu. Terus dia bilang, "Adapun suamiku, dia mirip sekali sama kamu kalau dia lagi sehat." Lagi sehat. Maka ya Ayub berkata, "Akulah Ayub yang kau pernah minta kepadaku agar aku menyembelih untuk syaitan. Fa inni ata'atullah wa asaitu syaitan." Aku taat kepada Allah dan aku maksiat kepada syaitan. Dan aku berdoa kepada Allah, maka Allah mengembalikan semua yang kau lihat ini. Ya. Akhirnya istrinya kembali, semuanya kembali, hiduplah bahagia Nabi Ayub alaihissalam. Konon disebutkan, sebagian salaf menyebutkan Nabi Ayub akhirnya punya anak, di antara anak-anaknya adalah Nabi Dzulkifl. Apa? Wa dzalkifli. Allah alam bisawab ya. Ini kisah kira-kira tentang Nabi Ayub yang tadi saya katakan datang dalam kisah Israiliyat. Dalam sebagian riwayat juga Israiliyat dari sebagian salaf. Ini Israiliyat semua diriwayatkan dari salaf. Entah dari Ibnu Abbas, dari Hasan al-Basri, dari Wahab bin Munabbih, dari Ibnu Ishaq, semuanya dari riwayat salaf. Tapi Israiliyat. Dalam sebagian riwayat disebutkan istrinya ngerawat Nabi Ayub, kemudian bertahun-tahun dan dia sabar, penuh kesabaran. Akhirnya dia kerja, nanti bawa makan buat suaminya, kerja lagi sampai akhirnya orang-orang tidak terima lagi dia kerja karena takut ketularan. Istrinya tidak ketularan, tapi orang takut jangan-jangan kumannya ke istrinya kemudian ke orang lain. Akhirnya dia tidak kerja lagi, dia bingung. Sementara dia kasih lihat suaminya kelaparan. Akhirnya disebutkan istri Nabi Ayub itu punya kepang, dia punya 2 kepang, rambutnya panjang. Maka dia gunting kepangnya, dia jual. Karena dulu orang suka nyambung apa? Rambut. Dia jual kepada salah seorang putri raja atau seorang pembesar, orang kaya, dia jual kemudian dapat makanan. Nabi Ayub tanya, "Ini makan dari mana? Kau tidak kerja, kau dapat makanan dari mana?" Dia tidak mau cerita. Akhirnya istrinya bawa lagi makan. Nah, habis duitnya dia jual lagi kepang satunya. Sampai rambutnya jadi gundul ya. Dia jual lagi, dapat makan lagi, kasih lagi sama Ayub. Ayub tanya, "Dari mana?" "Saya tidak akan mengaku cerita dari mana." Akhirnya dia cerita, "Ya suamiku, saya menjual rambutku." Saat itu Nabi Ayub pun tidak tega lihat istrinya, maka dia berdoa kepada Allah agar menghilangkan penyakitnya. Ya. Ini pun riwayat Israiliyat. Ya. Dan Nabi Ayub mengatakan, "Saya akan mukul kamu 100 kali kalau memang ya apa yang telah kau lakukan ya. Kalau kau jual lagi rambutmu, saya akan mukul kamu 100 kali." Ternyata dia jual lagi rambutnya ya. Akhirnya Nabi Ayub pun setelah sembuh, dia pun berusaha memukul istrinya ya. Yang Allah sebutkan, "Khudh biyadi wa khudh biyadika dhiksan fadrib bihi." Jangan kau pukul dengan 100 kayu ya. Tapi ambillah cukup rumput ya atau semacam lidi seperti itu, kumpulkan sekali pukul saja. 100 sekali pukul, jangan pukul 100 apa? 100 kali cambukan. Wala tahnas, jangan kau gagalkan sumpahmu.
Ya, inna wajadnahu sabiran. Kami dapati Ayub adalah hamba yang sangat penyabar. Inilah kira-kira para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala kisah Nabi Ayub alaihissalam yang saya katakan tadi, kebanyakannya datang dalam Isra, istri Eliat. Yang jelas kita tidak tahu penyakit apa yang dialami Nabi Ayub, ujian apa, tapi ujiannya sangat berat sampai Allah menyebutkan kisahnya secara khusus dalam Al-Qur'an sebagai contoh dari hamba yang sangat penyabar. Kalau kita lihat kisahnya, Nabi Ayub alaihissalam sabar dalam menghadapi ujian, sabar ya, tidak bermaksiat, dia tidak mengeluh kepada manusia ya, sama sekali ya. Dan dia sabar dalam ketaatan meskipun dalam kondisi sakit, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian salaf mengatakan Allah telah menegakkan hujjah bagi orang yang sakit, bagi orang yang kaya bagi hamba. Jadinya seorang sebagai hamba tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Jadinya seorang sebagai raja tidak menghalangi dia dari beribadah kepada Allah. Seorang dalam kondisi sakit harusnya tidak menghalangi dari ibadah kepada Allah. Kalau orang sakit, ada contoh bagi mereka Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub meskipun sakit tetap beribadah kepada Allah. Kalau raja, ada contoh Nabi Sulaiman. Jangan dia bilang, ya Allah saya tidak bisa ibadah karena sibuk, banyak urusan ya, banyak menteri-menteriku, banyak demo-demo sehingga saya tidak bisa misalnya. Tidak ada alasan ya. Nabi Sulaiman raja tetap saja bisa beribadah. Demikian juga budak. Kalau ada budak, saya sibuk mengurusi majikanku, tidak bisa beribadah, maka tidak bisa dia demikian. Karena lihatlah hamba Allah Nabi Yusuf alaihissalam pernah menjadi budak dan dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang berusaha tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasanya kalau mengeluh kepada Allah tidak menafikan seorang sebagai seorang penyabar. Karena Allah mengatakan dengan Nabi Ayub, kata Allah, inna wajadnahu sabiran. Kami dapati Ayub adalah hamba yang apa? Sabar. Padahal dia mengeluh kepada Allah. Dia mengatakan, anni massani yadur. Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan. Namun sama sekali tidak mengeluh kepada orang lain. Dia tidak mengeluh kepada orang lain. Dan seorang mengeluh kepada Allah itu tidak menafikan kesabaran. Contohnya Nabi Yakub alaihissalam. Setelah puluhan tahun terpisah dari anaknya, sampai menangis setiap hari, sampai matanya buta, baru dia berkata, kata Allah, wa tawalla anhum, faqala ya asafa ala Yusuf. Ya. Dia mengatakan, wah sedih kehilangan Nabi Yusuf. Ya. Kemudian dia berkata, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan penderitaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa alaihissalam waktu kelaparan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan anugerah darimu. Dia kelaparan. Jadi kalau seorang mengeluh kepada Allah, enggak ada masalah. Jangan dia mengeluh kepada manusia. Kenapa dia mengeluh kepada manusia? Seakan-akan dia mengeluhkan Allah kepada manusia. Betapa banyak orang datang, aduh saya ini menderita. Seakan-akan, ya Allah, Allah ini gimana sih? Kok saya dikasih sakit? Mengeluhkan Allah kepada manusia. Harusnya kita mengeluhkan manusia kepada siapa? Allah. Bukan mengeluhkan Tuhan kepada makhluk. Oleh karenanya Nabi Ayub alaihissalam dia mengeluh, tapi kepada Allah ini tidak menafikan kesabaran. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau Anda dalam kondisi sulit, maka mengeluhlah kepada Allah, sujudlah dan berdoalah kepada Allah dalam sujudmu. Jangan angkat kepalamu sampai kau sudah curhat seluruhnya. Tidak sampai sebagian orang sedikit-sedikit curhat di mana? Di WhatsApp. Sedikit-sedikit curhat di Facebook. Sedikit-sedikit curhat di bikin video langsung. Kau sebarin, ya, subhanallah. Ya akhi. Curhat di apa? Picture-nya, apa namanya? Profile picture. Subhanallah. Lagi diomelin suami, bikin profile picture jantung dibelah. Orang-orang tanya, ada apa Kenapa jantungnya terbelah? Sedikit-sedikit, ya akhi itu serahkan kepada Allah. Apa yang bisa manusia lakukan sama ente? Kalau ente terbiasa bertawakal kepada orang, sedikit mengeluh kepada Allah, kepada manusia, akhirnya Allah jadikan anda seperti itu. Tapi kalau anda selalu mengeluh kepada Allah, artinya bercurhat kepada Allah, anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak problematika, banyak orang tidak perlu tahu, Allah yang tahu, cukup. Semampu kita, hanya Allah yang tahu itu lebih baik. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan kirim orang bantu anda. Allah akan kirim orang memudahkan bagaimana cara anda untuk menghadapi permasalahan anda. Jadi di antara faedah yang bisa kita ambil tadi, mengeluh kepada Allah tidak menafikan kesabaran. Di antara faedah yang bisa kita ambil untuk bisa membuat kita sabar,
ingat banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita ingat keburukan-keburukan saja. Tadi jangan memiliki sifat kanut. Kalau dia timpa dengan kesulitan, ingat juga masalah betapa lama kita diberi kenikmatan. Ini kita sakit cuma sesekali. Kita kesulitan uang sesekali, ya. Berapa lama kita sehat? Berapa lama kita diberi kekayaan? Sabarlah sebagai Nabi Ayub alaihissalam, ya. Dia diuji 7 tahun, dia tidak mengeluh, ya. Sama sekali. Kalau bukan perkataan 2 orang yang menghina dia, mungkin dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia sabarkan istrinya dengan membuat dia ingat tentang masa lalu yang begitu banyak yang indah. Maka seorang jangan sampai musibah yang menimpa dia membuat dia lupa terhadap kebaikan-kebaikan Allah kepadanya selama ini. Kemudian di antara faedah, ya, yang bisa kita belajar kisah Nabi Ayub, doa yang terbaik adalah doa yang mengumpulkan antara 2 hal. Pengakuan terhadap kelemahan diri dan pengakuan terhadap keagungan Allah. Jika terkumpul keduanya, ini doa sangat mudah dikabulkan. Sebagaimana doanya Nabi Ayub. Anni massaniyad dhurr, ya Allah, aku ditimpa dengan kemudaratan, aku tidak mampu menghadapinya. Dan engkau adalah hamba yang sangat maha penyayang. Penyayang banyak, tapi engkau yang maha penyayang. Lebih daripada ibuku, lebih daripada istriku, lebih daripada suamiku, lebih daripada anak-anakku, engkau zat yang maha penyayang. Yang lebih sayang kepadaku daripada yang lainnya. Tatkala kita berdoa menggabungkan 2 hal ini, pengakuan terhadap kelemahan diri dan pengakuan terhadap keagungan Allah, maka sangat mudah dikabulkan. Dan demikian doa para nabi. Makanya Nabi Zakaria waktu berdoa, ya kata Allah, kaf ya in sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya. Dia detail menjelaskan kekurangan dia di detail. Ya Allah, saya sudah tua, tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih, istriku mandul. Sementara orang-orang dalam kondisi perlu pengganti. Kalau saya mati, siapa yang membimbing Bani Israel? Jadi kalau kita berdoa, enggak apa kita bilang, ya Allah, saya begini, saya begini, saya begini. Ingat, detail dalam menyebutkan kekurangan kita, bukan detail dalam permintaan. Jangan bilang, ya Allah, saya minta bidadari, ya Allah, tingginya 170, ya Allah. Misalnya, rambutnya pirang, ngapain kita? Kalau kita minta, ya Allah berikan yang terbaik, ya Allah berikan yang terbaik, ya Allah. Tapi kalau kita berdoa, tunjukkan kelemahan kita. Allah suka seorang yang mengakui kelemahannya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, semakin seorang mengakui kefakirannya di hadapan Allah, dia semakin dekat dengan Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu al-ghaniyul hamid. Kata Allah, wahai manusia sekalian, kalian fakir kepada Allah. Kalian harus mengakui kefakiran kalian. Semakin orang mengakui kekurangannya, kehinaannya, kerendahannya di depan Allah, maka semakin mudah dikabulkan doa. Makanya posisi yang terbaik untuk berdoa tatkala sujud. Tatkala hamba menunjukkan kehinaannya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa sajid. Seorang paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud, tatkala dia meletakkan anggota tubuhnya yang paling dia muliakan, bagian atasnya dia taruh di tanah, maka sangat mudah dikabulkan. Ya, maka kita berdoa pun demikian. Nabi Ayub mengakui kekurangannya. Ya. Makanya disebut dengan Sayyidul Istighfar. Istighfar banyak, tetapi ada namanya Sayyidul Istighfar. Itu doa istighfar yang paling baik. Kenapa kata para ulama dikatakan paling baik? Di antaranya karena dia mengakui kekurangannya. Ya. Abu ulaka bi ni'matika alayya abu ubi dzambi faghfirli. Ya. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Dia ngaku semua. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, engkau menciptakan aku. Aku punya kekurangan, aku mengakui dosa-dosaku. Aku mengakui seluruh kenikmatan darimu. Ini tatkala digabungkan keduanya, mengakui kehinaan seorang hamba, mengakui keagungan Allah, maka sangat mudah dikabulkan doa seseorang. Kemudian Allah memberikan mukjizat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, urkud birijlik. Kata Allah Subhanahu wa taala, tendangkanlah kakimu di tanah, ya. Maka kemudian keluarlah air, hadza muktasalun baridun. Ini adalah air untuk mandi yang dingin. Kata para ulama, biasanya air kalau keluar dari tanah biasanya hangat. Kalau air keluar dari tanah biasanya hangat, tapi begitu keluar langsung apa? Langsung dingin, ya.
sungguh mudah untuk dipakai oleh Nabi Ayub alaihissalam. Langsung sembuh, ya. Sembuh tatkala dia minum, ya. Kemudian juga adapun firman Allah, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum. Kami anugerahkan kembali kepada dia istrinya kembali dan juga anak-anaknya kembali, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada khilaf banyak di kalangan para ulama, di kalangan para ahli tafsir, riwayat-riwayat dari salaf berbeda-beda. Apa maksudnya Allah mengembalikan putra-putranya dan dilipat gandakan? Ada yang mengatakan bahwasanya anak-anaknya dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Kemudian Nabi Ayub menikah, punya anak lagi yang jumlahnya sama dengan anaknya yang meninggal dunia. Ada yang mengatakan apa? Demikian. Dihidupkan kembali, kemudian dia pun punya anak yang sama jumlahnya demikian. Ada yang mengatakan tidak, Nabi Ayub anaknya tetap, waktu Allah tanya apakah ingin anakmu kembali, kata Nabi enggak usah, biarkanlah mereka di surga. Tetapi Nabi Ayub diberikan lagi anak-anak yang baru, yang kemudian apa? Jumlahnya sama dengan anak-anaknya yang hilang. Sehingga jadilah 2 kali lipat anugerah yang meninggal tetap di surga, yang baru hidup bersama Nabi Ayub dan juga jadi anak-anak yang saleh, ya. Kemudian istrinya pun dikembalikan. Istri yang solehah, yang luar biasa. Yang tadi disebutkan dalam cerita diusir, akhirnya kembali lagi, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Allah, wa dzikra li ulil albab, sebagai peringatan kepada orang-orang lil abidin, dalam ayat yang lain, bagi orang yang beribadah, orang yang cerdas. Kalau mereka ditimpa dengan musibah, ingat Nabi Ayub alaihissalam. Musibah kita pasti jauh lebih ringan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi dia sangat bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini dalil kata para ulama kisah Nabi Ayub waktu dia mengumpulkan belalang-belalang emas. Kata Allah, "Alam ugnika, bukankah aku telah memberikan engkau kecukupan wahai Ayub?" Kata Nabi Ayub, "Wa man yasba' min barakatika." Ya Allah, siapa yang merasa puas dengan keberkahanmu? Ini keberkahan maka saya kumpulkan. Kata para ulama, ini dalil boleh seorang mengumpulkan harta halal sebanyak-banyaknya, boleh. Karena harta halal itu berkah. Harta haram bukan berkah. Semua harta halal itu apa? Berkah. Maka seorang boleh mengumpulkan harta halal yang berkah dengan syarat dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwasanya dia tidak akan terfitnah. Tapi kalau orang tahu, dia sadar kalau dia kumpulkan harta yang banyak, dia terfitnah, lupa untuk ibadah, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tahu diri, saya kumpulkan harta ini untuk saya berikan kepada anak yatim, untuk saya berikan kepada fakir miskin, untuk saya berikan kepada para janda. Karena Nabi bersabda, as-sa'i lil armala wal aitam al-aramil al-aitam kal mujahid fi sabilillah. As-sa'i fil armala, ya, wal yatim kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha membantu janda dan anak yatim seperti orang berjihad di jalan Allah. Saya kumpulkan uang untuk para janda dan juga para anak yatim. Ya, janda tua maupun janda muda, ya. Kalau dia tahu dirinya bisa mengumpulkan harta untuk di jalan Allah dan dia tidak terfitnah dengan harta tersebut tidak masuk dalam hatinya, maka silakan. Tapi kalau dia tahu bahwasanya semakin banyak harta dia semakin sibuk lupa dengan Allah. Tadinya niatnya untuk bantu anak yatim, untuk bantu fakir miskin, untuk bantu janda, ternyata malah kejar-kejar janda. Malah dia lupa ibadah, lupa akhirnya sudah berhenti. Harta itu manis, kalau sudah merasakannya tidak ada berhentinya. Ya. Lau kana li ibni Adam wadiyani min dzahab labtaghu tsalitsan. Kalau anak Adam diberikan 2 lembah emas, dia cari lembah yang ketiga. Kalau orang tidak diberi sifat qanaah, dia tidak akan pernah puas. Tapi kalau orang tahu dia qanaah dan dia mencari harta ini untuk, dan ada orang saya kenal teman-teman seperti itu. Dia hidupnya biasa tapi dia bekerja. Dia masuk di proyek dan semua hartanya rata-rata untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiap bulan mungkin dia keluarkan uang 500 juta untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ada kawan-kawan seperti itu. Ya, kalau begini tidak apa-apa, silakan kerja. Jangan kita bilang ente berhenti saja, sudahlah. Lah terus yang ngurus anak yatim siapa? Dia berhenti terus kita kasih yang ngurus anak yatim, carikan mereka siapa? Ada orang-orang seperti ini dan ini dalilnya ada. Dalilnya tadi Nabi Ayub alaihissalam waktu ngumpulin emas-emas dalam bentuk belalang, ya. Dan ini tidak boleh dijadikan dalil bahwasanya boleh membuat hewan-hewan, patung-patung hewan. Bukan, karena yang bikin emas-emas belalang ini Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Ayub. Kemudian ini juga dalil bahwasanya boleh mandi telanjang. Karena dalam hadis dalam Sahih Bukhari tadi saya sebutkan bainama Ayyubu yaktasilu uryanan, ya. Bainama Ayyubu yaktasilu uryanan. Ketika Nabi Ayub sedang mandi telanjang. Kata para ulama boleh seorang mandi telanjang selama tidak ada yang lihat.
Karena Nabi Ayub waktu mandi dalam kondisi tidak berpakaian. Dan lafalnya jelas, uryanan, dalam kondisi telanjang. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari juga, ya. Nabi Musa waktu dituduh oleh kaumnya, Nabi Musa punya penyakit di biji kemaluannya besar dan tidak wajar. Makanya Nabi Musa kalau mandi sendirian. Nabi Bani Israel dulu mereka mandi bareng-bareng, telanjang, saling melihat. Dahulu syariat mereka berbeda. Nabi Musa mandi sendiri. Katanya Nabi Musa itu tidak mau mandi sama kita karena ada enggak beres di sekitar kemaluannya. Ya. Padahal Nabi Musa pemalu. Akhirnya Nabi Musa lagi taruh baju di batu, batunya lari. Batunya jalan. Maka Nabi Musa pun naik dari sungai atau dari tempat mandi. Nabi Musa mengatakan, "Saubi ya Hajar, batu, bajuku jangan kau bawa lari." Nabi Musa kejar, begitu dapat batu dia pukul, tung sampai kelihatan bekas pukulan siapa? Nabi Musa. Waktu dia lewat itu teman-temannya lihat, oh ternyata enggak apa-apa. Ini dalil bahwasanya boleh mandi telanjang. Demikian juga dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW mandi dengan Nabi Aisyah dalam kondisi tidak berpakaian. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, kata Aisyah, "Kuntu aqtasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ain wahidin." Kami dulu, saya dan Nabi mandi dari satu tempayan, kami berdua. Dalam sebagian riwayat, Atha bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bolehkah seorang lelaki melihat kemaluan istrinya atau sebaliknya?" Aisyah kemudian menjawab, "Saya pernah mandi sama Nabi." Kata Ibnu Hajar, ini dalil bahwasanya Aisyah dan Nabi saling melihat aurat mereka, karena enggak apa-apa kan, hukumnya halal. Jadi seorang boleh mandi telanjang, yang penting tidak dilihat oleh orang yang lain. Kalau istrinya enggak ada masalah, ya. Baik, demikian saja ya kajian kita pada kesempatan kali ini tentang kisah Nabi Ayub. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita lanjutkan dengan kisah nabi-nabi yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana solatnya wanita di kantor? Apakah lebih baik di masjid kantor atau di ruangan kantor yang dibuat musalla? Kalau semakin dia tidak kelihatan lelaki lebih baik. Wanita kaidahnya semakin jauh dari pandangan lelaki semakin baik. Makanya saf yang terbaik bagi wanita adalah wa khairu sufun nisa akhiruha. Saf yang terbaik adalah yang paling belakang. Solat yang terbaik solat di rumah, ya. Wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Dan Allah berfirman waqarna fi buyutikunna, dan janganlah mereka keluar rumah-rumah mereka. Artinya menetaplah di rumah mereka, jadi semakin di rumah, kalau dia niatkan karena Allah, dia diam aja di rumah dapat pahala. Ya, semakin jauh dari pandangan lagi itu semakin baik. Kalau ternyata di mushola kantor, ya tidak lebih baik, ya tidak dilihat oleh banyak orang, lebih bagus di mushola kantor aja. Tinggal tidak perlu dia keluar dari kantor lebih banyak keluarnya. Ini pertanyaan, apakah anak-anak Nabi Ayub alaihissalam yang sudah wafat benar-benar dihidupkan kembali? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan dihidupkan kembali, ya. Ada yang mengatakan enggak, tapi diganti dengan anak-anak yang lain, yang meninggal tetap meninggal. Jika dulu pernah berzina lalu menikah karena hamil di luar nikah, setelah kami menikah anak perempuan dan laki-laki, lalu kita berpisah dan sekarang anak sudah menikah lagi. Bagaimana hukumnya ketika anak menikahkan anak? Apakah boleh jadi wali suami yang sekarang? Ini hamil di luar nikah, kemudian menikah. Jadi seorang lelaki berzina dengan perempuan, kemudian hamil. Setelah hamil kemudian nikah. Jadi nikah dalam kondisi wanita itu hamil. Apakah anaknya dinisbahkan kepada lelaki tersebut? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak. Pernikahannya sah. Jumhur ulama mengatakan, jadi bagaimana hukum menikahi wanita yang hamil? Apakah yang menikahi adalah lelaki yang menzinainya atau lelaki yang lain? Ada khilaf. Madzhab Hambali mengatakan tidak sah. Adapun madzhab jumhur mengatakan sah. Saya lebih condong akan sahnya. Ini masalah khilaf, tapi saya lebih condong kepada sahnya. Dan kalau sah, apakah anaknya dinisbahkan kepada bapak biologisnya? Ini juga khilaf, ya. Madzhab Hanafiyah mengatakan iya, madzhab yang lain mengatakan tidak. Ya, saya bilang lebih hati-hati, jangan. Jadi anak yang dulu hasil zina tersebut, kalau dia mau nikah, suruh wali hakim aja. Jadi wali hakim, lebih hati-hati.
Ustaz, dalam riwayat Israiliyat dari para sahabat, tabi'in dan para salaf terjadi riwayat yang berbeda-beda. Mereka menceritakan riwayat tersebut berdasarkan apa, Ustaz? Berdasarkan yang sampai kepada mereka. Jadi mereka kan bergaul. Jadi sahabat kan bergaul dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi cerita, ya. Maka Nabi mengatakan, in haddatsumukum, kalau orang-orang in haddatsukum, kalau orang-orang Yahudi menyampaikan kepada kalian, ya, in haddatsakum fala tusaddiqu wa la tukadzibu. Maka jangan dustakan, maka jangan benarkan, ya. Jadi orang Yahudi cerita, karena kita enggak tahu yang dia ceritakan ini dari riwayat yang benar atau riwayat yang salah. Karena Taurat sudah berubah. Apakah ini bagian dari riwayat yang salah atau bagian yang benar? Enggak tahu, ya. Tapi tadi sudah kita sebutkan kaidah. Kalau ada riwayat Israiliyat yang menyelisih syariat Islam, maka kita bilang itu apa? Dusta. Kalau sesuai dengan syariat Islam, kita katakan benar. Kalau tidak ada, dibenarkan, tidak disalahkan, ya, kita tidak bisa benarkan, tidak bisa salahkan. Seperti tadi bahwasanya disebutkan dalam Israiliyat, ujiannya Nabi Yakub misalnya luka di kujur tubuhnya. Ya, kita enggak tahu benar atau tidak. Bisa jadi iya, bisa jadi apa? Enggak. Ujian dialami Nabi Ayub adalah anak-anaknya meninggal dunia. Kita enggak tahu benar atau salah. Dalam hadis tidak disebutkan, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Itu namanya Israiliyat. Jadi bukan sahabat ngarang-ngarang, tidak, ya. Tapi sahabat dengar dari apa? Orang-orang Yahudi. Ustaz, saya pernah menghatamkan Al-Quran, saya khususkan untuk ibu saya yang sudah wafat. Apakah boleh? Ini khilaf di kalangan para ulama, memberikan hadiah bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Mazhab Hambali mengatakan apa? Sampai. Jadi khilaf, saya lebih condong kepada tidak sampai, ya. Tapi kalau sudah dia lakukan, ya sudahlah. Ini di antara pendapat sebagian apa? Ulama. Yang terbaik adalah mendoakan, ya. Karena Nabi mengatakan waladun salihun yad'u lahu. Di antara aset yang ditinggalkan oleh seorang mayat yang pahalanya terus mengalir adalah anak soleh yang mendoakannya. Ya, kita baca Quran, kita doakan orang tua kita. Kalau dulu orang tua kita yang mengajari kita untuk baca Quran, yang masukkan kita ke pondok, yang panggil guru ngaji, insya Allah apa yang kita baca juga pahalanya ngalir kepada orang tua meskipun kita tidak kirim. Ya. Apakah batasan taatnya istri kepada suami? Bagaimanakah sebetulnya ketika keadaan istri ketika ada sedikit rasa di hati suami yang mendongkol terhadap istrinya? Saya ulangi, adakah batasan taatnya istri kepada suami? Bagaimanakah sebetulnya keadaan istri ketika ada sedikit rasa di hati suami yang mendongkol terhadap istrinya? Kalau suami mendongkol, ya sudah, kita jangan perbesar dongkolnya. Kita ambil hatinya, cari ridhonya. Ya ukhti, kalau ukhti meninggal dunia dalam kondisi suami ridha, insyaallah pintu surga sudah terbuka selebar-lebarnya. Ujian wanita taat kepada suaminya, ya. Kecuali suaminya suruh maksiat, maka jangan taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi dalam urusan lain, masalah makanan, masalah rumah, masalah apa, kalau anti tidak setuju, anti diskusi, tapi keputusan tetap di tangan suami. Boleh diskusi, enggak ada masalah, suamiku bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Kalau suami sudah kelihatan dongkol, udah mengalah aja lah. Mengalah. Anti cari keridhaan Allah melalui keridhaan apa? Ke suami. Ya. Itu ujian anti, ya. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.